Angin gurun berhembus pelan di Madinah, membawa aroma debu dan pasir yang bercampur dengan kesunyian malam. Di Masjid Nabawi, seorang lelaki tegap berdiri dalam keheningan, mengenakan jubah sederhana dan sorban yang sudah pudar warnanya. Dialah Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, yang setiap malam berkeliling kota memastikan kesejahteraan umatnya. Pada malam itu, langkahnya terhenti di depan rumah kecil seorang janda. Dari balik dinding, terdengar tangisan anak-anak yang kelaparan. Umar mengetuk pintu pelan. "Wahai ibu, mengapa anak-anakmu menangis?" tanyanya lembut. "Wahai orang asing," jawab perempuan itu dengan mata sembab, "mereka lapar dan aku hanya pura-pura memasak agar mereka tenang dan tertidur." "Aku tidak punya makanan." Umar menunduk dalam diam. Tanpa berkata apa-apa, ia segera bergegas ke Baitul Mal, memanggul sendiri sekarung gandum dan sebotol minyak. Ketika seorang pengawal menawarkan bantuan, ia menjawab, "Apakah engkau akan memikul dosaku di hari kiamat?" Ia sendiri yang memasak makanan untuk keluarga itu hingga anak-anak kenyang dan tertidur. Ketika ibu itu berterima kasih, ia masih tidak menyebutkan siapa dirinya. Setelah itu, Umar berjalan pulang dalam diam, matanya basah oleh air mata. Ia tahu, amanah kepemimpinan bukan kemuliaan, melainkan beban berat yang harus ia pertanggungjawabkan. Beberapa hari kemudian, datang utusan dari Syam membawa berita penting. Mereka menceritakan bagaimana pasukan Romawi masih bertahan di kota-kota pesisir, termasuk Tripoli di wilayah Lebanon. Tripoli saat itu merupakan kota pelabuhan penting yang dijaga dengan benteng kokoh dan pasukan laut yang tangguh. Utusan itu berkata, "Wahai Amirul Mukminin, Tripoli masih menjadi benteng terakhir kekuatan Romawi di pesisir Syam." Mereka menolak menyerah. Padahal, jika Tripoli jatuh, maka seluruh pesisir Syam akan aman dan perdagangan kaum muslimin akan terbuka. Umar mendengarkan dengan saksama. Matanya menatap tajam ke arah utusan itu. "Siapa di antara panglima yang paling siap untuk menaklukkan Tripoli?" tanyanya. Salah satu sahabat menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, Muawiyah bin Abu Sufyan memiliki pengalaman luas dalam peperangan laut dan telah memimpin pasukan di Syam. Ia juga mengenal wilayah pesisir itu dengan baik." Umar mengangguk pelan. "Baiklah, kirimkan suratku kepada Muawiyah. Katakan padanya bahwa penaklukan Tripoli harus dilakukan dengan kebijaksanaan, bukan sekadar kekuatan. Janganlah ia menumpahkan darah kecuali jika benar-benar diperlukan. Karena kita berperang bukan untuk menaklukkan manusia, tetapi untuk membebaskan mereka dari penghambaan kepada sesama menuju penghambaan hanya kepada Allah." Beberapa minggu kemudian, surat itu sampai ke tangan Muawiyah di Damaskus. Ia membaca dengan khusyuk, lalu memanggil para panglimanya. Muawiyah berkata, "Amirul Mukminin telah memerintahkan kita menaklukkan Tripoli. Tapi ingat, beliau tidak ingin kekerasan menjadi jalan utama. Kita akan mendekati kota itu dengan strategi dan kebijaksanaan." Salah satu panglima, Yazid bin Abu Sufyan, berkata, "Wahai Muawiyah, benteng Tripoli sangat kuat dan dikelilingi laut. Mereka punya armada kapal perang yang besar. Bagaimana kita bisa mendekati mereka?" Muawiyah tersenyum. "Kita tidak akan menyerang secara langsung. Kita akan mengepung mereka dari darat dan laut, memutus jalur pasokan mereka. Sementara itu, kita kirimkan utusan untuk menawarkan Islam kepada mereka. Bila mereka menolak, barulah kita gunakan kekuatan." Pasukan muslimin pun berangkat dari Damaskus menuju pesisir. Mereka melewati pegunungan Lebanon yang sejuk, hutan pinus yang rimbun, dan lembah-lembah yang subur. Setiap kali mereka berhenti, mereka mendirikan salat berjamaah dan membaca Al-Quran. Ketika mereka tiba di dekat Tripoli, mereka mendirikan perkemahan besar di luar tembok kota. Dari kejauhan tampak benteng Tripoli menjulang tinggi, dengan bendera Romawi berkibar di puncaknya. Seorang perwira Romawi bernama Theodorus berdiri di atas menara pengintai, memandang ke arah pasukan Muslim. Ia berbisik kepada bawahannya,
Mereka datang dengan jumlah besar. Tapi lihatlah, mereka tampak tenang. Mereka bukan seperti bangsa penakluk biasa pasukan Muslim mulai mengepung kota. Muawiyah mengirimkan utusan ke dalam Tripoli. Utusan itu membawa surat yang berisi ajakan damai. Wahai penduduk Tripoli, isi surat itu, kami datang bukan untuk merampas harta kalian atau merusak kota kalian. Kami datang untuk menyampaikan kebenaran. Barang siapa menerima Islam, maka ia saudara kami. Barang siapa menolak, maka cukup baginya membayar jizyah dan kami akan melindunginya. Tapi jika kalian memerangi kami, maka kami akan memerangi kalian. Surat itu disampaikan kepada gubernur Romawi di Tripoli. Namun, gubernur itu menolak. Ia berkata dengan angkuh, "Katakan pada mereka, selama benteng ini berdiri dan selama laut masih di bawah kekuasaan Romawi, mereka tidak akan pernah menginjakkan kaki di kota ini." Ketika kabar itu sampai ke Muawiyah, ia tetap tenang. Ia memerintahkan pasukannya memperkuat kepungan, sementara sebagian pasukan lain membangun kapal-kapal sederhana di pantai untuk mengawasi pergerakan laut Romawi. Hari demi hari berlalu. Pengepungan semakin ketat. Pasukan Romawi di dalam kota mulai kehabisan persediaan. Mereka berusaha memanggil bala bantuan dari laut, tapi pasukan Muslim berhasil menghadang kapal-kapal yang datang. Suatu malam, saat langit gelap dan laut berombak pelan, Muawiyah berjalan menyusuri tepi pantai bersama beberapa panglimanya. Ia berkata, "Kita harus menemukan cara untuk menembus pertahanan mereka tanpa menghancurkan kota. Aku tidak ingin rakyat Tripoli menderita." Seorang sahabat dari kalangan Ansyar bernama Abdullah bin Qais maju ke depan. "Wahai Muawiyah, aku punya ide. Kita bisa berpura-pura mundur. Kita buat seolah-olah pasukan Muslim telah meninggalkan pengepungan. Ketika mereka keluar dari benteng untuk mengambil persediaan, kita akan menyergap mereka." Muawiyah tersenyum puas. Ide yang cerdas. Laksanakan dengan penuh kehati-hatian. Keesokan harinya, pasukan Muslim berpura-pura meninggalkan perkemahan mereka. Dari atas benteng, para pengintai Romawi melihat itu dan melapor kepada gubernur. "Mereka mundur, tuanku." Mereka meninggalkan kemah mereka dan pergi ke arah timur. Gubernur Romawi tertawa. "Mereka takut kepada kekuatan Romawi. Sekarang saatnya kita keluar dan mengambil alih kembali persediaan di luar kota." Malam itu, sebagian besar pasukan Romawi keluar dari benteng. Namun ketika mereka berada di tengah jalan, pasukan Muslim muncul dari balik pepohonan dan lembah. Teriakan takbir menggema di langit Tripoli. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pertempuran hebat pun pecah. Pasukan Romawi yang terkejut tidak sempat membentuk barisan. Mereka terpukul mundur dan berlarian kembali ke benteng. Namun gerbang telah dikuasai pasukan Muslim. Dalam waktu singkat, Tripoli jatuh ke tangan kaum Muslimin. Keesokan harinya, Muawiyah berdiri di tengah kota bersama para penduduk yang ketakutan. Ia berkata dengan suara tegas namun lembut, "Wahai penduduk Tripoli, janganlah kalian takut. Barang siapa tetap di rumahnya, maka ia aman. Barang siapa mau hidup damai bersama kami, maka ia akan kami lindungi. Kami tidak datang untuk menghancurkan, tetapi untuk membawa keadilan." Seorang pendeta tua maju ke depan. Dengan wajah penuh keraguan, ia bertanya, "Apakah benar kalian tidak akan memaksa kami meninggalkan keyakinan kami?" Muawiyah menjawab, "Kami tidak memaksa siapapun dalam agama. Kebenaran telah jelas dari kesesatan. Jika kalian memilih tetap dalam keyakinan kalian, maka kami hormati. Tapi ketahuilah, kalian sekarang berada di bawah perlindungan Islam." Pendeta itu menunduk, lalu berkata, "Jika demikian, maka kalian benar-benar berbeda dari para penakluk lainnya." Berita kemenangan Tripoli sampai ke Madinah. Umar bin Khattab mendengar dengan penuh syukur.
Ia memuji Allah dan berdoa untuk para pasukan di Syam. Dalam sholat malamnya, ia menangis, "Ya Allah, jangan jadikan kemenangan ini sebagai jalan kesombongan bagi kami, tetapi jadikanlah ia sebagai amanah untuk menegakkan keadilan-Mu." Di bumi malam, di Madinah, begitu hening. Angin gurun berhembus lembut, membawa aroma pasir yang hangat. Di antara gemintang yang berkelap-kelip, seorang lelaki berjalan menyusuri jalan-jalan sempit kota itu. Wajahnya keras oleh perjuangan, tetapi hatinya lembut terhadap umat yang ia pimpin. Lelaki itu adalah Umar bin Khattab. Ia tidak pernah tidur tenang sebelum memastikan rakyatnya hidup sejahtera. Ia tidak ingin menjadi pemimpin yang hanya berkuasa dari balik istana, karena baginya kepemimpinan adalah amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Pada malam itu, Umar memutuskan untuk berkeliling seperti biasanya. Ia berjalan sendirian tanpa pengawal. Ia ingin melihat keadaan rakyatnya tanpa ada yang menyembunyikan kenyataan. Dari kejauhan, ia mendengar tangisan anak-anak. Langkahnya terhenti di depan rumah kecil dari tanah liat. Ia mendekat, lalu mendengar suara seorang ibu menenangkan anak-anaknya dengan lembut. "Tidurlah, wahai anak-anakku. Besok pagi kita akan makan. Sekarang biarkan ibu memasak air ini agar kalian tenang." Umar mendengar suara air mendidih, tetapi ia tahu dari aroma yang keluar bahwa tidak ada makanan di dalam periuk itu. Hanya air dan beberapa batu kecil untuk menipu perut anak-anak agar mereka berhenti menangis. Dengan hati yang tersentuh, Umar mengetuk pintu. "Wahai ibu, mengapa anak-anakmu menangis seperti itu?" tanyanya dengan lembut. Perempuan itu terkejut melihat seorang laki-laki asing berdiri di depan rumahnya. Dengan mata merah karena menangis, ia menjawab, "Wahai orang asing, anak-anakku menangis karena lapar. Aku tidak punya makanan untuk mereka. Aku hanya memasak air agar mereka tenang dan mengira bahwa aku sedang memasak makanan." Umar menatap perempuan itu lama, lalu bertanya, "Mengapa engkau tidak meminta kepada Amirul Mukminin?" Perempuan itu menjawab dengan nada getir, "Amirul Mukminin? Ia sibuk dengan urusannya sendiri. Ia tidak tahu bahwa rakyatnya kelaparan." Mendengar itu, Umar terdiam. Ia tidak marah, tidak juga membela diri. Ia hanya menunduk dan berkata pelan, "Tunggulah sebentar." Ia segera bergegas menuju gudang Baitul Mal. Ia sendiri memikul sekarung gandum dan sebotol minyak di punggungnya. Seorang pelayannya melihat dan berkata, "Wahai Amirul Mukminin, biarlah aku yang memikulnya." Umar menatap pelayan itu dan berkata, "Apakah engkau yang akan memikul dosaku di hari perhitungan nanti jika aku meninggalkan rakyatku kelaparan?" Ia terus berjalan menembus malam. Sesampainya di rumah perempuan itu, ia memasak sendiri makanan hingga matang, lalu menyuapi anak-anak kecil itu satu persatu sampai mereka kenyang dan tertidur. Sang ibu tertegun melihat lelaki yang sederhana itu. Setelah semua selesai, Umar pergi diam-diam tanpa mengungkapkan siapa dirinya. Beberapa hari kemudian, datang seorang utusan dari Syam membawa kabar penting. Ia menghadap Umar di masjid dan berkata, "Wahai Amirul Mukminin, wilayah pesisir Syam telah aman kecuali satu kota yang masih menjadi benteng terakhir Romawi, yaitu Tripoli. Kota itu kuat, memiliki benteng tinggi dan dikelilingi oleh laut. Penduduknya menolak tunduk dan pasukan Romawi masih berkubu di sana." Umar terdiam mendengarkan kabar itu. Setelah beberapa saat, ia berkata, "Apakah pasukan kita di Syam sudah bersiap menghadapi mereka?" Utusan itu menjawab, "Mereka siap, tetapi menunggu perintahmu. Mereka butuh arahan bagaimana menghadapi kota yang dikelilingi benteng dan laut seperti itu." Umar berpikir sejenak, lalu berkata, "Kirimkan suratku kepada Muawiyah bin Abu Sufyan. Katakan kepadanya
agar menaklukkan Tripoli dengan kebijaksanaan, bukan dengan kekerasan. Jangan menumpahkan darah, kecuali bila sangat terpaksa. Kita tidak berperang untuk menindas, tetapi untuk menegakkan keadilan dan membebaskan manusia dari penyembahan sesama manusia menuju penyembahan kepada Allah. Beberapa hari kemudian, surat Umar sampai ke tangan Muawiyah di Damaskus. Muawiyah membaca surat itu dengan penuh penghormatan. Ia memanggil para panglimanya dan berkata, "Amirul Mukminin telah memerintahkan kita menaklukkan Tripoli dengan kebijaksanaan. Kita tidak boleh menghancurkan kota itu tanpa sebab. Kita harus melindungi penduduknya setelah mereka tunduk." Salah satu panglima berkata, "Wahai Muawiyah, Tripoli bukan kota yang mudah ditaklukkan. Laut di sekelilingnya menjadi benteng alami, dan pasukan Romawi memiliki kapal perang yang kuat." Muawiyah tersenyum dan menjawab, "Kita tidak perlu menyerang secara langsung. Kita akan mengepung mereka dari darat dan laut. Kita potong jalur suplai mereka. Kita akan menunggu sampai mereka lemah, lalu kita ajak mereka berdamai." Pasukan Muslim pun berangkat. Mereka melewati lembah-lembah Syam, hutan pinus Lebanon, dan pantai yang panjang menuju Tripoli. Mereka berjumlah ribuan, dengan semangat yang berkobar dan hati yang bersih. Setiap kali berhenti, mereka mendirikan salat dan berdoa. Ketika mereka tiba di sekitar Tripoli, mereka mendirikan perkemahan besar. Benteng Tripoli tampak menjulang dengan megah di tepi laut. Bendera Romawi berkibar di atas menaranya. Dari kejauhan, mereka bisa melihat kapal-kapal Romawi berlabuh di pelabuhan. Muawiyah memanggil seorang utusan dan berkata, "Pergilah ke dalam kota dan sampaikan surat ini kepada gubernur Romawi. Katakan bahwa kami datang bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membawa kebenaran dan keadilan." Utusan itu berangkat dengan membawa surat. Setelah membaca isi surat itu, gubernur Romawi tertawa terbahak-bahak. "Katakan kepada mereka," ujarnya dengan sombong, "selama benteng ini berdiri dan selama laut masih menjadi sahabat kami, mereka tidak akan pernah menginjakkan kaki di Tripoli." Ketika kabar itu sampai kepada Muawiyah, ia tidak marah. Ia berkata kepada pasukannya, "Kita akan bersabar. Kita akan mengepung kota ini tanpa tergesa-gesa. Setiap kemenangan yang terburu-buru sering membawa penderitaan bagi rakyat." Hari berganti minggu, pengepungan semakin ketat. Jalur darat dan laut telah dikuasai pasukan Muslim. Kapal-kapal Romawi yang mencoba masuk ke pelabuhan diserang dan dihadang. Persediaan makanan di dalam kota semakin menipis. Penduduk mulai gelisah dan pasukan Romawi yang menjaga benteng mulai kehilangan semangat. Suatu malam, Muawiyah duduk di depan tenda dengan beberapa panglimanya. Laut di hadapan mereka berkilau, diterpa sinar bulan. Ia berkata, "Kita harus mencari cara agar bisa masuk ke dalam kota tanpa menghancurkan benteng. Aku ingin penduduknya tetap hidup dalam keamanan." Seorang panglima muda bernama Abdullah bin Qais berkata, "Wahai Muawiyah, aku punya rencana. Kita akan berpura-pura mundur." Kita buat seolah-olah pasukan Muslim telah meninggalkan pengepungan. Ketika mereka keluar dari benteng untuk mengambil persediaan, kita akan menyergap mereka. Saat itu, benteng akan kosong dan kita bisa masuk tanpa perlawanan besar. Muawiyah mengangguk setuju. "Rencana yang baik. Laksanakan dengan penuh kehati-hatian. Jangan ada darah yang tertumpah tanpa alasan." Keesokan paginya, pasukan Muslim berpura-pura meninggalkan perkemahan. Mereka berjalan menjauh ke arah timur dan bersembunyi di balik lembah-lembah berbatu. Dari menara benteng, pengintai Romawi melihat pergerakan itu. Mereka bergegas melapor kepada gubernur, "Tuan, mereka telah pergi. Mereka meninggalkan kemah dan peralatan mereka."
Mereka mungkin menyerah karena kelaparan dan cuaca. Gubernur tertawa puas. Aku tahu, mereka bukan tandingan kita. Sekarang, kirim pasukan untuk mengumpulkan perbekalan di luar kota. Kita manfaatkan kesempatan ini untuk memperkuat pertahanan malam harinya. Pasukan Romawi keluar dari benteng dengan jumlah besar. Mereka membawa gerobak dan wadah air untuk mengangkut persediaan yang ditinggalkan pasukan Muslim. Namun, ketika mereka sampai di lembah, tiba-tiba terdengar suara takbir menggema dari segala arah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pasukan Muslim muncul dari kegelapan malam. Mereka menyerbu dengan cepat dan teratur. Pasukan Romawi yang terkejut tidak sempat membentuk barisan pertahanan. Banyak dari mereka yang melarikan diri ke arah benteng. Tetapi, gerbang telah dikuasai oleh pasukan Muslim. Pertempuran sengit terjadi di depan benteng. Muawiyah memerintahkan agar tidak ada rumah yang dibakar dan tidak ada penduduk sipil yang disakiti. Dalam waktu singkat, bendera Islam berkibar di atas menara Tripoli. Keesokan harinya, Muawiyah berdiri di alun-alun kota bersama para penduduk yang ketakutan. Ia berkata dengan suara tenang namun penuh wibawa, "Wahai penduduk Tripoli, janganlah kalian takut. Barang siapa tetap di rumahnya, maka ia aman. Barang siapa ingin hidup damai bersama kami, maka kami akan melindunginya. Kami datang bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk menegakkan keadilan." Seorang pendeta tua melangkah maju dan bertanya, "Apakah benar kalian tidak akan memaksa kami meninggalkan keyakinan kami?" Muawiyah menjawab, "Kami tidak memaksa siapapun untuk memeluk agama kami. Kebenaran telah jelas dari kesesatan. Siapa yang memilih jalan kebenaran, maka ia melakukannya karena hatinya sendiri, bukan karena paksaan." Pendeta itu menunduk lalu berkata, "Jika demikian, maka kalian benar-benar berbeda dari bangsa penakluk lainnya." Setelah Tripoli jatuh, pasukan Muslim menjaga kota itu dengan damai. Tidak ada pembakaran, tidak ada penjarahan, dan tidak ada pemaksaan. Penduduk diperbolehkan menjalankan kehidupan mereka seperti biasa, membayar pajak sesuai kesepakatan, dan menerima perlindungan dari pasukan Islam. Berita kemenangan Tripoli sampai ke Madinah. Umar bin Khattab mendengar kabar itu dengan penuh rasa syukur. Ia mengangkat kedua tangannya dan berdoa, "Ya Allah, Engkau telah menepati janjimu. Engkau telah memberikan kemenangan kepada umatmu tanpa mereka menumpahkan darah dengan sia-sia. Jadikan kemenangan ini sebagai jalan untuk menegakkan keadilan dan menyebarkan rahmat di bumi." Setelah itu, Umar memerintahkan agar Tripoli dikelola dengan adil. Ia menulis surat kepada Muawiyah, "Jagalah penduduk Tripoli sebagaimana engkau menjaga saudaramu sendiri. Jangan biarkan mereka lapar, jangan biarkan mereka dizalimi. Islam tidak datang untuk menghancurkan negeri, tetapi untuk memperbaikinya." Dan demikianlah Tripoli menjadi salah satu kota penting di wilayah Syam. Di sana, kaum muslimin dan penduduk asli hidup berdampingan dalam damai. Mereka berdagang, bertukar ilmu, dan bersama-sama membangun kota yang makmur di bawah naungan keadilan Islam. Hari demi hari berlalu sejak bendera Islam berkibar di atas benteng Tripoli. Matahari terbit di ufuk timur dengan sinar keemasan yang menyinari tembok batu kota itu. Suara burung camar terdengar di pelabuhan menyambut pagi yang baru. Para penduduk perlahan keluar dari rumah mereka, masih diliputi rasa takut dan ragu. Mereka tidak tahu apakah kehidupan mereka akan berubah menjadi lebih buruk atau justru lebih baik di bawah pemerintahan baru. Di alun-alun kota, pasukan Muslim berdiri berjaga dengan tenang. Mereka tidak merampas, tidak menghina, dan tidak menindas. Muawiyah, sang panglima, berdiri di depan mereka dengan pandangan penuh kewaspadaan. Ia telah menerima surat baru dari Umar bin Khattab yang dikirim dari Madinah. Surat itu berisi pesan panjang yang menegaskan prinsip keadilan dan kasih sayang. "Wahai Muawiyah," demikian isi surat itu, "ingatlah bahwa mereka yang sekarang berada di bawah perlindungan kita bukanlah musuh,
melainkan rakyat yang wajib kita jaga. Jangan biarkan seorang pun kelaparan di Tripoli, meski ia seorang non-muslim. Perlakukan mereka dengan keadilan, sebagaimana engkau ingin diperlakukan oleh Tuhanmu di hari pembalasan. Jangan biarkan kekuasaan membuatmu sombong, karena sesungguhnya kekuasaan hanyalah ujian. Muawiyah membaca surat itu berulang kali, lalu menatap para panglimanya dan berkata, "Inilah yang membedakan pemerintahan Islam dengan pemerintahan lain. Kita tidak menaklukkan negeri untuk memerintah, tetapi untuk menegakkan keadilan. Kita akan membangun Tripoli menjadi kota yang makmur. Penduduknya akan menjadi saudara kita." Keesokan harinya, ia memanggil para tetua dan pemuka agama Tripoli ke balai kota. Mereka datang dengan hati-hati. Sebagian masih mengenakan pakaian kebesaran mereka yang usang karena masa pengepungan yang panjang. Muawiyah berdiri dan menyambut mereka dengan ramah. "Wahai penduduk Tripoli," katanya dengan suara tenang namun penuh wibawa, "aku tahu kalian mengalami masa sulit. Aku datang bukan untuk menghancurkan rumah kalian atau merampas harta kalian. Aku datang untuk memastikan keadilan ditegakkan. Kalian bebas beribadah sesuai keyakinan kalian. Tidak ada yang akan mengganggu gereja kalian atau merusak tempat ibadah kalian. Kami hanya meminta kalian menjaga perdamaian dan menaati hukum yang adil." Seorang pemuka agama tua melangkah maju. Rambutnya memutih, wajahnya keriput, dan matanya berair. Ia berkata dengan suara gemetar, "Kami telah melihat banyak penakluk datang dan pergi. Setiap kali bendera baru berkibar, darah selalu tertumpah. Tetapi kali ini kami tidak melihat pembunuhan, tidak mendengar jeritan rakyat, dan tidak mencium bau asap dari rumah yang terbakar. Apakah benar ini pemerintahan yang baru?" Muawiyah menatapnya dengan lembut. "Ya, ini pemerintahan yang baru. Pemerintahan di bawah keadilan. Kami tidak datang untuk merampas, tetapi untuk menebarkan cahaya." Pemuka agama itu menangis dan berkata, "Jika demikian, maka semoga Tuhan memberkati kalian. Karena selama ini kami hidup dalam ketakutan. Sekarang kami merasakan kedamaian." Hari-hari berikutnya, Tripoli berubah menjadi kota yang damai. Para pedagang kembali membuka toko mereka. Pasar-pasar dipenuhi dengan hasil bumi Lebanon yang subur, zaitun, gandum, kurma, dan anggur. Di pelabuhan, kapal-kapal mulai berdatangan dari Alexandria, Damaskus, dan Gaza. Mereka membawa barang dagangan dan semangat baru untuk membangun kota itu menjadi pusat perdagangan yang makmur. Muawiyah mengatur sistem pemerintahan baru berdasarkan perintah dari Umar. Ia mengangkat seorang qadi atau hakim untuk menyelesaikan sengketa antara penduduk muslim dan non-muslim. Qadi itu dikenal sangat adil, tidak memihak, dan tidak takut pada siapapun kecuali Allah. Suatu hari, datang dua orang lelaki ke pengadilan. Yang satu adalah seorang muslim dari pasukan Islam, yang lainnya seorang pedagang Kristen Tripoli. Mereka berselisih soal harga sepetak tanah di tepi pelabuhan. Qadi mendengarkan keduanya dengan saksama. Setelah mendengar semua bukti, ia berkata, "Wahai tentara muslim, tanah ini bukan milikmu. Ia milik pedagang Tripoli. Engkau telah salah memahami batas yang ditetapkan." Lelaki muslim itu menunduk, menerima keputusan itu dengan lapang dada. Pedagang Kristen itu tertegun. Ia menatap hakim itu dan berkata, "Apakah engkau tidak takut menghukum pasukan kalian sendiri?" Hakim itu menjawab, "Aku tidak menghukum siapapun. Aku hanya menegakkan keadilan. Dan keadilan tidak mengenal agama, warna kulit, atau suku." Kabar keadilan itu menyebar ke seluruh penjuru kota. Penduduk mulai percaya bahwa mereka benar-benar hidup di bawah pemerintahan yang berbeda. Mereka tidak lagi takut karena tahu bahwa hukum berlaku sama untuk semua. Beberapa bulan kemudian, Tripoli menjadi semakin makmur.
Kebun-kebun zaitun kembali berbuah, pasar-pasar ramai, dan sekolah-sekolah mulai dibuka. Anak-anak dari berbagai agama belajar bersama. Guru-guru dari Madinah datang untuk mengajarkan ilmu, sementara para pendeta setempat tetap mengajarkan ajaran mereka kepada umatnya tanpa gangguan. Pada suatu sore, Muawiyah berjalan di sepanjang pantai bersama beberapa prajuritnya. Ia memandang matahari yang mulai tenggelam di ufuk barat. Laut tampak memantulkan cahaya jingga yang indah. Ia berkata kepada mereka, "Inilah keindahan yang sejati, bukan kemenangan di medan perang. Kemenangan sejati adalah ketika rakyat hidup damai di bawah keadilan." Seorang prajurit berkata, "Aku merasa bangga menjadi bagian dari pasukan ini. Kita bukan hanya membawa pedang, tetapi membawa kedamaian." Muawiyah mengangguk dan berkata, "Itulah yang diajarkan Umar kepada kita. Kepemimpinan bukan berarti duduk di atas tahta, tetapi berdiri di tengah rakyat yang membutuhkan keadilan." Beberapa waktu kemudian, utusan dari Tripoli dikirim ke Madinah untuk bertemu Umar. Mereka membawa hadiah zaitun, gandum, dan kain sutra dari Lebanon sebagai tanda persaudaraan. Ketika utusan itu tiba di Madinah, mereka terkejut melihat kesederhanaan Umar. Ia tidak tinggal di istana, melainkan di rumah kecil dari tanah liat. Ia duduk di atas tikar kasar dan menerima mereka dengan ramah. Pemimpin utusan itu berkata, "Wahai Umar, kami datang dari Tripoli. Kami ingin menyampaikan rasa syukur kami. Kami adalah penduduk kota yang dulu takut akan penaklukan, tetapi sekarang kami hidup dalam kedamaian. Kami ingin berterima kasih kepada pemimpinmu, Muawiyah, yang memperlakukan kami dengan adil." Umar menatap mereka dengan senyum lembut. "Kalian tidak perlu berterima kasih kepadaku atau kepadanya. Berterima kasihlah kepada Allah yang telah menanamkan keadilan di hati kami. Jika kalian hidup dalam damai, maka itulah tujuan kami." Utusan itu menunduk dan berkata, "Jika semua pemimpin di dunia seperti engkau, maka tidak akan ada lagi peperangan." Umar menjawab, "Kedamaian tidak datang dari banyaknya pasukan, tetapi dari hati yang takut kepada Allah. Keadilan tidak tumbuh dari kekuasaan, tetapi dari kejujuran dan kasih sayang." Setelah utusan itu pulang ke Tripoli, mereka menceritakan tentang Umar kepada rakyat mereka. Kisah tentang pemimpin besar yang hidup sederhana, yang berjalan sendiri di malam hari untuk memastikan rakyatnya tidak kelaparan, menyebar ke seluruh negeri. Banyak penduduk yang mulai tertarik pada Islam, bukan karena paksaan, tetapi karena keindahan akhlak dan keadilan yang mereka saksikan. Waktu terus berlalu. Tripoli menjadi kota yang indah dan damai. Masjid dan gereja berdiri berdampingan. Pasar-pasar penuh dengan pedagang dari berbagai bangsa. Di pelabuhan, kapal-kapal dari berbagai negeri datang membawa barang dagangan dan berita. Penduduk Muslim dan non-Muslim hidup berdampingan, saling membantu dalam kehidupan sehari-hari. Pada suatu malam, seorang pendeta tua berdiri di depan jendela, biaranya memandangi bulan purnama. Ia berbicara kepada muridnya yang masih muda. "Anakku, dulu aku takut kepada mereka. Aku pikir mereka akan menghancurkan kota ini. Tapi sekarang aku mengerti, mereka datang membawa cahaya. Mereka bukan penakluk, mereka adalah pembawa kedamaian." Muridnya bertanya, "Apakah engkau akan memeluk agama mereka, Guru?" Pendeta itu tersenyum. "Tidak, aku tetap dalam keyakinanku. Tapi aku menghormati mereka karena aku melihat kebenaran dalam keadilan mereka. Dan mungkin keadilan adalah bentuk tertinggi dari kebenaran." Malam itu, Tripoli tenang. Di masjid, para muslim menunaikan salat dengan khusyuk. Di gereja, para pendeta melantunkan doa mereka. Di pasar, pedagang menutup tokonya sambil bersyukur karena dagangannya laris. Dan di istana kecil di Damaskus, Muawiyah menulis surat kepada Umar, melaporkan bahwa Tripoli kini menjadi kota yang aman,
makmur, dan damai. Umar membaca surat itu di bawah cahaya lampu minyak. Ia tersenyum dan berbisik pelan, "Segala puji bagi Allah yang telah menepati janjinya. Inilah kemenangan sejati, kemenangan tanpa kesombongan." Malam kembali sunyi. Di langit Madinah, bintang-bintang berkerlap-kerlip. Di laut Tripoli, ombak berdebur lembut di pantai. Dan sejarah mencatat bahwa di masa Umar bin Khattab, sebuah kota pesisir yang dulu penuh ketakutan, kini menjadi simbol keadilan dan kemanusiaan di bawah cahaya Islam. Waktu terus berjalan, musim berganti, dan kehidupan di Tripoli semakin berkembang. Kota itu kini bukan lagi sekadar pelabuhan di tepi laut yang indah, tetapi telah berubah menjadi pusat perdagangan yang ramai dan kaya. Di sepanjang jalan utama, berdiri toko-toko dari batu kapur dengan pintu lengkung khas arsitektur Romawi, sementara di atasnya berkibar panji Islam yang menandakan kedamaian dan keadilan telah datang ke tempat itu. Muawiyah, yang ditunjuk untuk mengatur wilayah pesisir, tidak pernah lupa pada pesan Umar yang selalu tertulis dalam surat-suratnya. Ia sering mengumpulkan para pejabatnya dan membacakan pesan itu di hadapan mereka, agar semua memahami makna sejati dari kepemimpinan. Salah satu surat yang selalu ia simpan berbunyi, "Jangan biarkan kekuasaan menutupi pandanganmu dari penderitaan rakyat." Pemimpin sejati bukan yang ditakuti oleh rakyatnya, tetapi yang dirindukan karena keadilannya. Setiap malam, pikirkan, apakah ada seorang ibu yang menangis karena lapar, seorang anak yang tidur tanpa roti, atau seorang tua yang tidak mampu membeli obat? Jika ada di antara mereka yang menderita, maka engkau telah gagal dalam amanahmu. Setiap kali membaca surat itu, hati Muawiyah bergetar. Ia kemudian turun langsung ke pasar, menyamar sebagai orang biasa. Ia berbicara dengan pedagang, mendengarkan keluhan mereka, memastikan bahwa tidak ada pungutan liar dan tidak ada penindasan dari para pejabat. Penduduk Tripoli mulai menyadari bahwa pemerintahan yang baru ini bukan seperti pemerintahan yang sebelumnya. Tidak ada kesewenang-wenangan, tidak ada pajak yang membebani, dan tidak ada penguasa yang hidup mewah di atas penderitaan rakyat. Suatu hari, seorang lelaki tua yang dulunya adalah pedagang besar di Tripoli datang ke rumah Muawiyah. Ia membawa sekarung buah zaitun segar dan berkata, "Aku ingin memberikan ini sebagai tanda terima kasihku." Dulu aku takut berbicara kepada penguasa, karena setiap kata bisa berujung pada hukuman. Tapi sekarang, aku bisa datang ke rumahmu tanpa rasa takut, dan aku tahu engkau akan mendengarkan. Muawiyah tersenyum dan menjawab, "Terima kasih atas kebaikanmu, tetapi simpanlah buah itu untuk keluargamu. Yang kami butuhkan bukan hadiah, melainkan doa, agar kami tetap adil." Pedagang itu menunduk dan berkata, "Kalau begitu, doaku setiap malam adalah agar kalian tetap seperti ini. Karena selama aku hidup, aku belum pernah merasakan kedamaian seperti sekarang." Di pelabuhan, para pelaut dari berbagai negeri mulai berdatangan. Dari Alexandria datang kapal besar membawa gandum Mesir. Dari Andalusia datang kapal yang membawa logam dan kain. Dari Hijaz datang para pedagang yang membawa kurma dan rempah. Di pasar Tripoli, berbagai bahasa terdengar saling bersahutan, bahasa Arab, Yunani, Latin, dan Aram. Tapi semua hidup dalam harmoni, karena mereka tahu hukum yang berlaku di sana adalah hukum yang adil. Setiap transaksi dilakukan di bawah pengawasan petugas pasar yang jujur. Tidak ada penipuan, tidak ada timbangan yang curang, dan tidak ada pemerasan. Jika ada perselisihan, mereka pergi ke hakim yang ditunjuk Umar, seorang yang dikenal karena ketegasan dan kejujurannya. Bahkan, para pedagang non-muslim mempercayai keputusannya lebih daripada keputusan hakim dari bangsa mereka sendiri.
Pada suatu siang yang cerah, hakim itu didatangi dua orang perempuan, yang satu Muslim, yang satu lagi Kristen. Mereka berebut kepemilikan seekor kambing yang ditemukan di jalan. Perempuan Muslim berkata, "Aku menemukannya pertama kali di dekat ladangku." Perempuan Kristen berkata, "Tapi aku yang kehilangan kambing itu kemarin." Aku mengenali tanda di telinganya hakim mendengarkan keduanya dengan tenang. Ia menatap kambing itu, kemudian berkata, "Aku akan memeriksa tanda-tandanya dan memanggil saksi." Setelah mendengar keterangan para saksi, ternyata benar bahwa kambing itu milik perempuan Kristen. Hakim lalu berkata, "Kambing ini adalah milikmu. Sedangkan engkau, wahai perempuan Muslim, telah jujur datang ke pengadilan tanpa mengambilnya diam-diam. Maka aku akan memberimu 1 dinar dari kas Baitul Mal sebagai penghargaan atas kejujuranmu." Kabar itu menyebar ke seluruh kota. Semua orang membicarakan bagaimana keadilan ditegakkan tanpa memandang agama atau asal. Anak-anak di Tripoli tumbuh dengan cerita-cerita seperti itu. Mereka belajar bahwa kekuatan sejati bukan pada pedang, melainkan pada kejujuran dan kebaikan. Sementara itu, di Madinah, Umar tidak pernah berhenti memantau keadaan negeri yang berada di bawah kekuasaannya. Setiap bulan, ia meminta laporan langsung dari Syam, Mesir, Kufah, dan Basrah. Ketika laporan dari Tripoli datang, Umar membaca dengan penuh perhatian. Dalam laporan itu disebutkan bahwa hasil panen melimpah, perdagangan meningkat, dan tidak ada pemberontakan. Namun, Umar tidak pernah berpuas diri. Ia berkata kepada para penulisnya, "Katakan kepada Muawiyah, janganlah ia tertipu oleh keberhasilan dunia. Selama masih ada seorang yang miskin, maka tugasnya belum selesai. Selama masih ada seorang yang tidak bisa membaca, maka belum sempurna pembangunan di negerinya." Ia kemudian memerintahkan agar di Tripoli dibangun sekolah dan tempat belajar. Tidak hanya untuk kaum muslim, tetapi juga untuk anak-anak non-muslim. Umar percaya bahwa ilmu adalah cahaya yang akan menerangi seluruh umat manusia. Maka, dibangunlah madrasah di tepi kota dengan dinding dari batu putih dan atap dari kayu cemara Lebanon. Di sana, para guru mengajarkan membaca, menulis, berhitung, dan ilmu moral. Di waktu yang sama, gereja-gereja yang sudah berdiri tetap dibiarkan berfungsi seperti biasa. Tidak ada yang dirobohkan, tidak ada yang diganggu. Bahkan, Muawiyah memerintahkan tentaranya untuk membantu memperbaiki salah satu gereja yang rusak akibat perang sebelumnya. Ketika para tentara mulai bekerja, seorang pendeta tua datang dengan air mata menetes di pipinya. Ia berkata, "Aku tidak pernah melihat penakluk yang membantu membangun rumah ibadah musuhnya. Kalian benar-benar bangsa yang mulia." Salah seorang tentara menjawab dengan rendah hati, "Kami bukan membangun rumah ibadah musuh, tetapi rumah ibadah saudara manusia." Pendeta itu terdiam lama, lalu menatap ke langit. "Mungkin inilah rahasia mengapa kalian menang, karena hati kalian bersih dari kebencian." Malam itu, ketika bulan purnama menggantung di langit Tripoli, Muawiyah duduk di teras rumahnya memandangi laut. Ia menulis surat kepada Umar, melaporkan keadaan kota. Dalam surat itu ia berkata, "Wahai Amirul Mukminin, Tripoli kini hidup damai. Kami telah membangun madrasah, memperbaiki jalan, dan menanam zaitun di ladang-ladang baru. Penduduknya, baik muslim maupun non-muslim, hidup dalam kesejahteraan. Mereka menyebut nama Anda dalam doa mereka, karena mereka tahu keadilan ini berasal dari kebijakan Anda." Surat itu sampai di tangan Umar beberapa minggu kemudian. Ia membacanya dengan tenang, lalu meneteskan air mata. "Segala puji bagi Allah," katanya pelan, "karena telah menepati janjinya bahwa siapa yang menegakkan keadilan di bumi, maka langit akan menurunkan berkahnya.
Setelah itu, Umar mengirim surat balasan yang panjang. Dalam surat itu ia menulis, "Aku gembira mendengar kabar Tripoli. Tetapi ingatlah, wahai Muawiyah, keadilan bukan warisan yang bisa dijaga dengan pedang. Ia harus dijaga dengan hati yang takut kepada Allah. Jangan biarkan ketenangan membuatmu lalai, karena sesungguhnya kelalaian adalah permulaan kehancuran. Ajarkan rakyatmu untuk bersyukur, bukan hanya kepada pemimpin, tetapi kepada Tuhan yang memberi kehidupan." Surat itu dibacakan di hadapan rakyat Tripoli di masjid utama. Saat itu, banyak penduduk non-muslim yang ikut mendengarkan dengan rasa kagum. Mereka tidak mengerti seluruh kata dalam bahasa Arab, tetapi mereka bisa merasakan ketulusan dalam setiap kalimat yang dibacakan. Seorang pria tua yang berdiri di antara mereka berkata pelan kepada anaknya, "Lihatlah, mereka memiliki pemimpin yang menangis bukan karena kehilangan harta, tetapi karena takut tidak bisa adil." Tidak heran mereka diberkahi, hari-hari di Tripoli berjalan dengan damai. Di setiap sudut kota terdengar suara tukang kayu, pandai besi, dan pedagang. Di kebun-kebun, para petani memetik buah zaitun sambil bersenandung. Di pelabuhan, kapal-kapal berlayar membawa hasil bumi Lebanon ke berbagai negeri. Dan setiap malam, suara azan berpadu dengan lonceng gereja, membentuk harmoni yang indah di bawah langit yang sama. Umar bin Khattab dari jauh terus berdoa agar negeri itu selalu dijaga. Ia tahu bahwa kehidupan dunia hanyalah sementara, tetapi jejak keadilan akan abadi. Dan Tripoli menjadi bukti bahwa Islam datang bukan untuk menghancurkan peradaban, melainkan untuk memperindahnya. Bertahun-tahun telah berlalu sejak bendera Islam pertama kali berkibar di atas menara batu Tripoli. Kota itu kini telah menjelma menjadi mutiara di antara pesisir Laut Tengah. Di bawah pemerintahan yang adil, perdagangan berkembang pesat, pertanian maju, dan penduduknya hidup dalam kemakmuran yang jarang ditemukan di zaman itu. Tripoli bukan lagi kota yang tertutup dengan dinding ketakutan, melainkan kota yang membuka diri bagi ilmu, seni, dan peradaban. Di tengah-tengah kota berdiri sebuah pasar besar yang dikenal sebagai Pasar Bahr al-Zaitun. Di sana, pedagang dari berbagai bangsa bertemu. Ada yang datang dari Mesir membawa rempah, ada yang datang dari Persia membawa kain sutra, ada pula yang datang dari Andalusia membawa logam dan perhiasan. Mereka berdagang tanpa rasa takut, karena hukum yang berlaku di Tripoli menjamin keamanan semua orang tanpa memandang agama atau asal bangsa. Di sela-sela hiruk-pikuk perdagangan, anak-anak berjalan menuju madrasah dengan membawa papan tulis kayu di tangan mereka. Mereka belajar membaca dan menulis, menghafal ayat-ayat suci, serta memahami nilai keadilan dan kasih sayang. Madrasah itu terbuka bagi siapa saja. Seorang anak dari keluarga Kristen bisa duduk di sebelah anak dari keluarga Muslim, belajar dari guru yang sama tanpa perbedaan perlakuan. Salah seorang guru tua yang mengajar di sana pernah berkata kepada murid-muridnya, "Kalian tahu mengapa Umar menginginkan sekolah dibangun di setiap negeri yang ditaklukkan? Karena beliau tahu bahwa pedang hanya bisa membuka jalan, tetapi ilmulah yang membangun peradaban." Murid-murid kecil itu mengangguk, sementara suara angin laut berhembus masuk dari jendela madrasah yang menghadap ke pelabuhan. Tidak jauh dari sana, di pelabuhan Tripoli, berdirilah sebuah galangan kapal yang ramai. Di bawah bimbingan para pengrajin dari Mesir dan Syam, pasukan Muslim mulai belajar membangun kapal-kapal perang dan kapal dagang. Umar bin Khattab sendiri, meski berhati-hati terhadap kekuatan laut, tidak menolak pengembangan perdagangan maritim selama tidak ada keserakahan di dalamnya. Ia pernah menulis surat kepada Muawiyah, "Jika engkau hendak berlayar di laut, pastikan bahwa setiap orang yang naik ke atas kapal melakukannya dengan hati yang ikhlas, bukan karena ambisi dunia. Karena laut adalah makhluk Allah yang besar, dan di dalamnya tersimpan pelajaran tentang kebesaran dan kelemahan manusia."
Surat itu menjadi pedoman bagi Muawiyah dalam mengatur pelayaran dan perdagangan di Tripoli. Ia memastikan bahwa setiap pelaut, pedagang, dan pekerja diperlakukan dengan baik. Bahkan, ia mendirikan rumah singgah untuk para pelaut yang datang dari jauh agar mereka bisa beristirahat dengan tenang. Keadilan dan kebijaksanaan pemerintahan Umar tidak hanya mengubah Tripoli, tetapi juga memengaruhi seluruh wilayah Syam. Dari Tripoli, prinsip pemerintahan yang adil dan berbasis kasih sayang menyebar ke kota-kota lain seperti Hims, Damaskus, dan Beirut. Para gubernur di wilayah itu belajar dari teladan Umar. Mereka memerintah bukan dengan cambuk, tetapi dengan nasihat dan contoh. Penduduk di seluruh Syam mulai merasakan keajaiban baru dalam kehidupan mereka. Tidak ada lagi pajak yang menindas, tidak ada lagi pemaksaan dalam keyakinan, dan tidak ada lagi kebijakan yang berat sebelah. Bahkan kaum Yahudi dan Nasrani yang dulu tertindas oleh kekuasaan Bizantium, kini menemukan tempat yang aman di bawah pemerintahan Islam. Mereka membayar pajak ringan sebagai imbalan atas perlindungan negara, dan mereka bebas menjalankan kehidupan mereka tanpa gangguan. Pada suatu malam di Tripoli, seorang sejarawan Romawi yang dulu tinggal di kota itu menulis dalam buku catatannya, "Aku telah menyaksikan banyak kerajaan dan banyak raja. Aku pernah hidup di bawah kekuasaan Bizantium, melihat pejabat-pejabat yang hidup mewah di atas penderitaan rakyat. Tapi di bawah pemerintahan Umar, aku melihat keadilan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Aku melihat pemimpin yang menolak tidur sebelum rakyatnya kenyang. Aku melihat hukum yang berlaku sama bagi penguasa maupun rakyat kecil. Jika dunia kehilangan keadilan, maka hendaknya ia belajar dari Umar dan pasukannya waktu berjalan, dan nama Umar bin Khattab menjadi legenda di seluruh negeri. Para pedagang yang datang ke Tripoli selalu membawa kisah tentangnya. Mereka menceritakan tentang pemimpin yang tidak memiliki istana, tentang khalifah yang menambal bajunya sendiri, dan tentang seorang penguasa yang takut pada tangisan seorang anak yatim. Kisah-kisah itu menjadi bagian dari kebudayaan baru yang menyatukan berbagai bangsa di bawah satu nilai, keadilan. Tripoli kemudian menjadi salah satu pusat ilmu pengetahuan di Syam. Para cendekiawan dari berbagai tempat datang untuk belajar di sana. Mereka mempelajari matematika, astronomi, ilmu bumi, kedokteran, dan filsafat. Di perpustakaan kota yang dibangun di bekas gedung pemerintahan Romawi, tersimpan ratusan naskah dari berbagai kebudayaan, Yunani, Romawi, Persia, dan Arab. Para penerjemah bekerja siang malam untuk menyalin ilmu pengetahuan itu ke dalam bahasa Arab. Mereka tidak menghancurkan ilmu masa lalu, tetapi menggabungkannya dengan hikmah Islam. Suatu sore, di halaman perpustakaan, seorang cendekiawan Muslim berdiskusi dengan seorang filsuf Yunani yang tua. Mereka berbicara tentang hakikat keadilan. Filsuf itu berkata, "Di masa lalu, kami menganggap keadilan adalah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Tapi aku melihat kalian melangkah lebih jauh. Kalian menempatkan manusia pada derajat yang sama di hadapan Tuhan." Cendekiawan itu tersenyum. Itulah yang diajarkan Umar kepada kami, bahwa tidak ada yang mulia kecuali karena kebenaran, bukan karena darah atau kekuasaan. Semua manusia lahir dalam keadaan merdeka. Yang membedakan hanyalah ketakwaan dan amal. Sementara itu, di Madinah, Umar semakin menua. Rambutnya memutih, jubahnya penuh tambalan, tetapi semangatnya tetap menyala. Ia sering berdiri di atas mimbar dan berkata kepada rakyatnya, "Jika aku menyimpang dari kebenaran, luruskanlah aku dengan pedangmu." Ucapannya itu bukan kiasan. Ia sungguh-sungguh meminta rakyatnya untuk tidak diam jika melihatnya berbuat zalim. Karena baginya, pemimpin yang tidak bisa dikoreksi oleh rakyat
bukanlah pemimpin, melainkan tiran. Kabar tentang kemakmuran Tripoli sering sampai ke telinganya. Setiap kali mendengar hal itu, ia tidak berbangga diri, melainkan bersujud dan menangis. "Ya Allah," katanya dalam doanya, "aku hanyalah hamba-Mu yang lemah. Jika Engkau memberi kami kemenangan, maka jangan jadikan kemenangan itu sebagai fitnah bagi kami. Jadikanlah ia sebagai amanah untuk menebar kebaikan di bumi." Beberapa tahun setelah itu, Umar wafat meninggalkan dunia dalam keadaan sederhana. Namun, warisan kepemimpinannya tidak pernah hilang. Tripoli menjadi salah satu bukti nyata dari keagungan prinsip yang ia tanamkan: keadilan, kesederhanaan, dan kasih sayang. Kota itu terus berkembang di masa-masa berikutnya, menjadi pusat ilmu dan kebudayaan yang berpengaruh hingga berabad-abad setelahnya. Di Tripoli, rakyat masih mengenang hari-hari ketika pasukan Islam pertama kali masuk ke kota itu tanpa menumpahkan darah. Mereka masih menceritakan kepada anak-anak mereka tentang Muawiyah yang membangun sekolah untuk semua, tentang hakim yang memutus perkara dengan adil, dan tentang Umar yang jauh di Madinah menangis karena takut tidak bisa menunaikan amanah. Dan pada malam-malam di mana laut berkilau di bawah sinar bulan, penduduk Tripoli sering memandang ke arah selatan, ke arah tanah Madinah. Mereka berbisik pelan, "Di sanalah pemimpin yang membuat dunia mengenal arti keadilan beristirahat. Semoga Allah memberkahi namanya, karena berkat dirinya kami hidup dalam damai." Tripoli menjadi simbol bahwa kekuatan sejati bukanlah penaklukan dengan pedang, melainkan penaklukan hati dengan keadilan dan kasih sayang.